Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang selalu dilimpahi nikmat, dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah yang tak putus-putus, yang terus kita terima, baik yang memang kita minta maupun yang tidak kita minta. Allah masih berikan kepada kita kesehatan jasmani, kemudian kesehatan rohani berupa iman, Islam. Dengan semua nikmat itu, terutama pagi ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat tentu saja. Mudah-mudahan tambah sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi ini saya ingin kita sama-sama merenungkan judul. Isinya yang mudah-mudahan gak jauh dari judulnya. Kata William Shakespeare itu, what is in a name? Apa itu? Apa arti sebuah nama? Artinya apa arti sebuah judul? Tapi mudah-mudahan judul ini menggambarkan isinya. Judulnya menghadap Allah dengan qalbun salim. Berangkat dari ayat ini, ayat Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Dua ayat tapi pendek-pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu ayat 88. Kemudian dilanjutkan ayat 89-nya, illa man atallaha biqalbin salim. Itu Allah memberikan informasi, menyampaikan berita kepada kita. Apa isi informasi pemberitahuan dari Allah itu? Yaitu di hari ketika harta dan anak-anak, kalau melihat arti banun itu bentuk jamak dari ibnun ya. Ibnun itu artinya anak laki-laki. Anak laki-laki. Tapi kalau dalam bahasa Arab lafaz laki-laki itu menggambarkan umum. Arti yang umum. Artinya kalau disebut lafaz laki-laki, maka termasuk di dalamnya di situ perempuan. Beda. Kalau disebut lafaz perempuan itu khusus perempuan saja. Tapi kalau lafaz yang artinya itu laki-laki, maka di situ mengandung arti juga perempuan. Anak laki-laki di situ disebut, tetapi juga di dalamnya termasuk anak perempuan. Hari itu kata Allah nggak ada gunanya. Apa nggak ada gunanya? Harta nggak ngaruh deh. Ya, jadi udah nggak ada gunanya lagi pada hari itu. Hari itu hari kapan? Hari kiamat. Hari hisab, hari perhitungan, hari pembalasan. Harta disebut secara khusus. Harta nggak ada gunanya lagi. Dan anak laki-laki di situ, walaupun tadi saya katakan laki-laki, anak-anak baik yang laki-laki yang maupun perempuan udah nggak ada guna lagi. Tapi kalau di dunia dua hal ini menjadi kebanggaan, menjadi harta kita yang sangat berharga di dunia. Tapi nanti di akhirat kata Allah, oh nggak ada gunanya. Mereka nggak bisa memberikan pertolongan apa-apa. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat pada hari itu, hari kiamat, hari hisab,
hari pembalasan itu ada, yaitu orang-orang yang datang menghadap Allah ya dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Kalau bahasa Indonesia itu hati yang bersih, hati yang selamat. Tapi kan ini bahasa Arab, artinya tidak semata-mata itu. Panjang penjelasannya itu tentang qalbun salim itu. Nah, inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Bahwa pada hari kiamat nanti orang yang selamat itu, orang yang mendapatkan kehidupan yang baik itu adalah orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu bukan pada saat dia menghadap. Sejak di dunianya dia mengakhiri hidupnya dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, itu jadi pertanyaan kita, yaitu yang perlu kita renungkan, perlu kita gali. Apa yang dimaksud dengan hati yang selamat, hati yang bersih? Qalbun salim tadi itu. Ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah, hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini adalah salah satu penjelasan dari ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat sholuhal jasadu atau sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, ingatlah, perhatikanlah bahwa di dalam jasad manusia itu, di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging yang besarnya itu. Nah, ini ada mudghah itu dari kata madghah. Madghah itu artinya apa kalau kita memasukkan makanan ke mulut itu diapain? Disuap. Bukan. Setelah makanannya masuk, Itunya. oh ditelan. Bakso itu itu langsung gitu. Dia apa namanya? Dikunyah. Jadi madghah itu mengunyah hati. Mengunyah itu ya. Marad. Mengunyah ya. Ain pahat. Ain marad. Jadi ada ulama yang mengertikan mudghah itu daging yang besarnya nggak gede-gede amat, sepengunyahan. Apa pengunyahan itu artinya? Muat kalau dia masukkan ke mulut sekaligus itu muat, walaupun mungkin agak. Artinya daging yang dimaksud dengan hati itu nggak gede-gede amat. Hati manusia, bukan hati sapi. Kalau hati sapi ya setengah kilo. Tetapi walaupun dia kecil, walaupun ukurannya itu hanya sepengunyahan, tapi dia sangat menentukan perbuatan kita itu. Bagaimana keadaan kita itu sangat ditentukan oleh organ itu yang disebut dengan. Walaupun yang dituju ini bukan organ fisiknya ini, tapi organ rohaninya. Disitulah artinya proses hati itu, pekerjaan hati itu dilakukan. Pekerjaan hati itu dilakukan di dalam itu. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang sangat menentukan itu adalah hati namanya. Ala wahyal qalbu. Tadi qalbun salim, ini qalbu. Jadi hati itu menjadi faktor penentu dalam hidup kita ini. Faktor penentu apa? Faktor penentu amal. Faktor penentu perbuatan. Baik apa buruk perbuatan kita itu ditentukan oleh ini. Nah, tadi kan qalbun
qalbun tadi itu, apakah perbuatan kita baik, soleh, ya, atau toleh? Bukan toleh, toleh, ya lawan dari soleh. Apakah perbuatan kita baik, kita jadi orang soleh, atau kita menjadi orang yang sesat? Itu sangat ditentukan oleh hati kita itu. Jadi hati itu menjadi penentu, raja, supir dalam tubuh manusia itu, yang sangat menentukan. Tubuh kita itu diperintah oleh hati. Mata, lihat, maka mata melaksanakan perintah hati itu. Perintahnya secara otomatis, ya, secara otomatis seperti komputer ya. Klik, nah, langsung deh. Ada outputnya, nah, ada proses, ada outputnya ya. Jadi hati itu, apapun perintah hati itu dilaksanakan oleh tubuh kita itu, maka dia menjadi pengendali. Karena dia menjadi pengendali, maka itu harus betul-betul, kata ya Agim itu, di-manage, ditata, dikelola dengan baik. Kalau kita tidak bisa mengelola hati, maka perbuatan kita itu juga tidak terkelola, tidak bisa diatur. Nah, karena itu hati ini harus betul-betul mendapatkan perhatian, harus betul-betul mendapatkan. Nah, karena hidup kita di dunia diatur oleh hati, ternyata hati kita itu tidak salim, ya, qalbun kita itu tidak salim, maka kita tidak selamat. Tidak selamat. Di dunia perbuatan kita tidak selamat, maka pasti terbawa sampai akhirat. Nah, disitulah mana illa man atallaha biqalbin salim. Itu orang yang di dunianya bisa menata hati, bisa memanage qalbunya, manajemen qalbunya bagus, kata Agim, maka dia akan selamat di akhirat, menghadap Allah dengan selamat. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang baik, kebahagiaan dia dalam kehidupan di akhirat. Karena itu penting sekali kita dalam hidup ini menata hati. Nah, qalbun salim itu banyak tafsirnya oleh para ulama itu. Tapi tafsir itu berusaha menjelaskan seperti apa implementasi dari qalbun salim. Ini antara lain itu kitab Ruhul Ma'ani, ya. Itu ditulis oleh Syekh Al-Alusi. Walaupun pengertian dari qalbun salim itu sebagian dari beliau sendiri, kemudian sebagian dari ulama lain. Apa itu katanya? Pertama, hati yang bersih dari kekufuran dan kemunafikan, kesyirikan. Kufur, syirik itu tidak ada di dalam hati. Jadi hati itu beriman kepada Allah sepenuhnya. Kemudian takwa, karena dia beriman sepenuhnya kepada Allah, tidak ingkar, tidak syirik, maka dia bertakwa. Apa implementasi dari takwa itu? Gak berani melakukan perbuatan yang mengingkari ketentuan Allah, baik perbuatan lahir maupun perbuatan batin. Perbuatan lahir ya nampak di lahir, ngomongnya tidak karuan, kemudian perbuatan tangannya juga perbuatan yang mengandung dosa, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang menjadi faktor penyebab dosa dan lain-lain.
Hati yang bersih kosong dari akidah yang rusak. Ya itu tadi, yang pertama tadi. Akidah yang rusak itu kufur dan syirik. Hati yang di dalamnya tidak ada kecuali hanya hal-hal yang baik saja. Nah itu kira-kira itu. Jadi hati itu akidah yang bersih, kemudian menjadi sumber dari akhlak al-karimah, akhlakul karimah, yaitu akhlak yang nampak dari amal perbuatan. Akhlak itu apa sih, ya Pak ya? Akhlak itu apa ya? Ulukun ini akhlak, akhlakun. Nah ini yang bahasa Indonesianya. Kemudian akhlak. Bersyukur kita umat Islam di Indonesia ya. Ini sebagian besar, sebagian. Tapi banyak jumlahnya itu. Mungkin kalau nggak ada bahasa Arab, Indonesia itu tidak bisa berpikir banyak orang Indonesia itu. Tapi karena ada sumbangan bahasa Arab, maka kaya bahasa Indonesia. Kaya bahasa itu menyebabkan kita bisa berpikir dengan luas. Kaya bahasa itu ya. Maka Bapak Ibu, monggo silakan banyak belajar bahasa. Saya itu bahasa saya sekitar 5. Lampung, Jawa, Semendo, Palembang, Arab, Inggris. 6. Tujuh bahasa Indonesia. Jadi banyak, monggo banyaklah belajar bahasa. Sehingga temu orang Palembang, wong Palembang. Kalau ibu-ibu yang suka ikut saya kalau pulang, wong Palembang galor. Kalau pagi makan cuko. Nah, itu menyebabkan kita berpikir. Nah, bahasa Indonesia itu banyak mendapat sumbangan dari bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu 3 kata itu Arab semuanya. Majelis dari bahasa Arab, majlisun. Permusyawaratan dari kata musyawarah bahasa Arab. Rakyat dari kata ra'iyatun. Tiga-tiganya. Sehingga kalau kita nggak ada sumbangan bahasa Arab, bingung mau menamakan badan itu apa. Ya jadi ini ya selingan ya. Akhlak itu dari kata khulukun itu artinya kejadian. Artinya hal yang nampak secara fisik. Akhlak kita itu perbuatan yang terlahir. Tapi belum bisa disebut akhlak kalau harus sekali-sekali doang. Jadi berbuat baik baru sekali. Itu belum bisa disebut dia punya akhlak karimah. Gak bisa. Belum bisa nolong orang, senyum, tapi baru sekali. Kemarin nggak pernah. Kemarin malas senyum. Itu belum bisa. Tapi kalau memang itu sudah bawaannya. Bawaan lahir tapi bukan kata orang Betawi. Bawaan lahir maksudnya yang memang nampak hari-hari. Kita lihat dalam perbuatannya. Kita saksikan, kita tangkap. Itulah akhlaknya. Terulang terus ya. Jadi menyatu dalam dirinya. Itu akhlak itu. Tapi kalau dibuat-buat, itu enggak. Dadakan, belum jadi akhlak. Oke. Nah, akhlaknya baik. Akhlak ya, arti perbuatannya baik itu sebagai cerminan dari hati yang bersih, hati yang salim. Itu menurut Al-Alus. Kalau kita ringkas, yaitu tadi salamatul qalbi 'ani syirk wal aqaid al-fasidah. Ini akidahnya bersih. Kemudian salamatul qalb minal amrad min amradil qulub, ya, keselamatan hati dari penyakit-penyakit hati.
akidahnya bagus, kemudian akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus itu apa? Tidak punya penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Nanti kita lihat. Penyakit hati. Nah ini jamunya ini perlu disiapkan. Kalau dia saat penyakit hati, jamunya perlu disiapkan. Selamat akidahnya, bersih dari berbagai kekufuran dan perbuatan jelek. Nah, ada 3 kondisi hati dia. Kita itu tidak lepas dari 3 kondisi hati. 3 macam hati yang kita miliki itu. Mungkin seseorang ada yang sudah mencapai yang pertama, ya. Walau tadi salim, qalbun salim. Bisa ngaji semua Bu ya, Bapak? Bisa ngaji semua? Bisa, amin. Kalau insya Allah itu baru mau besok bisa. Hari ini belum. Hari ini. Tadi subuh sholat insya Allah. Lewat udah lewat kok insya Allah. Jadi perlu penempatan yang baik juga ya. Ya. Yang pertama qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang bersih, selamat dari syahwat. Dari tadi aqidah, kemudian syahwat. Apa itu syahwat? Dari hawa nafsu pribadi. Jadi perbuatannya itu diatur bukan oleh Allah. Allah kan sudah menentukan standar perbuatan kita ya. Bagaimana berbuat, bagaimana ngomong. Sudah ada nggak ketentuannya? Sudah ada belum ketentuannya di dalam ajaran agama? Ada. Ngomong kita itu bagaimana caranya? Ada. Sudah ada. Bagaimana ngatur tangan ini? Sudah ada. Sudah. Bagaimana kita hidup ini? Waktu-waktu itu kita tata seperti apa? Itu sudah ada semua. Tapi kita milih yang keinginan kita sendiri. Memilih petunjuk dari diri kita sendiri, bukan dari petunjuk Allah itu. Nah, kalau yang secara garis besarnya banyak sekali alasan. Suruh sholat, hayya 'alal sholat, mari kita sholat. Dilanjut, hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Keberhasilan, kesuksesan. Apa kata diri kita? Mengkoai. Nanti saja. Kanah pai kita. Nanti. Waktu masih lama. Itu kan? Nah itu yang ngomong siapa? Syahwat. Itu syahwat. Kalau Allah masuk waktu salat. Tapi kita lebih memilih syahwat kita. Nah kalau kita sudah tidak memperturutkan syahwat, hati-hati kita nurut sepenuhnya kepada Allah dan Rasul. Itu hati yang bersih. Itu qalbun salim. Tidak ada syubhat, tidak ada keraguan. Keislamannya penuh, tidak ada keraguan untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah ajaran Islam. Ya, keimanannya juga penuh. Kalau dia mencintai, itu standarnya Allah. Kalau dia mencintai makhluk, standarnya Allah.
Cintai makhluk itu, saya maksud itu bukan hanya lawan jenis, Bu. Apa? Bukan hanya lawan jenis, ya termasuk di dalamnya. Jadi kalau anak-anak kita, kenapa kamu milih itu? Karena dia cantik. Jadi yang lain gak kamu lihat. Penting apa? Cantik itu. Nah itu artinya dia syahwat. Dia sholat apa enggak? Kamu lihat enggak? Ais, nantilah. Nanti kita ajari soal sholat itu. Berarti standarnya syahwat. Syahwat standarnya. Hawa nafsu standarnya itu. Nah itu qalbun. Jadi dia betul-betul bertuhan kepada Allah, mengikuti Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu kan akidah kita kan itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kita sepenuhnya bertuhan kepada Allah dan tidak bertuhan kepada yang lain, termasuk hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang mengangkat hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Seperti apa orang yang mengangkat hawa nafsu sebagai Tuhannya? Orang yang semua perbuatannya itu menuruti hawa nafsunya. Ngomong itu menurut hawa nafsu. Marah atau tidak marah, perintah hawa nafsu. Kenapa kamu marah? Saya kalau nggak marah gitu sakit. Biar nggak sakit, maka saya harus lampiaskan kemarahan itu. Kalau sudah marah gitu, pelong rasanya. Nafsu bukan, Bu. Nafsu bukan, Bu. Ada gurumu mengamuk di kelas, tempelengnya murid. Pak istighfar, Pak istighfar. Istighfar, Pak. Iya, saya sekarang istighfar. Kenapa Bapak seperti itu? Saya tuh kalau nggak begitu itu sakit saya. Kepikiran sampai rumah. Maka saya harus lampiaskan. Saya tempelengnya. Itu nafsu namanya itu. Itu syahwat. Hawa nafsu. Banyak kita kayak gitu, Bu. Nggak bisa. Itu yang dimaksud menahan hawa nafsu. Termasuk ngidam itu, Bu. Ngidam itu hawa nafsu, godaan setan. Nyuruh suami, nyiksa suaminya. Tengah malam suruh nyari mangga. Enggak lagi musim mangga. Mau dicari di mana mangga itu? Kata suaminya, yang penting saya keluar. Yang penting saya keluar lah. Ngobrol dia di gardu sebentar. Pulang, mana pak mangganya? Ada udah keliling-keliling saya ke pasar. Padahal sengaja suaminya itu. Itu nafsu itu. Godaan setan. Saya kalau sudah mau makan sebelah, saya harus ketemu sebelah. Kalau enggak, kepikiran. Itu hawa nafsu itu. Nah, semua perbuatan kita kalau penentunya itu hawa nafsu, maka kita belum memiliki qalbun salim. Qalbun salim itu murni berpedoman kepada Allah. Ini kata orang salaf itu. Tidak ada perbuatan betapapun kecilnya kecuali akan dihadapkan dengan dua pertanyaan. Jadi semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban dengan dua pertanyaan. Pertama, mengapa kamu lakukan perbuatan itu? Mengapa itu artinya menggali, mendalami motivasinya apa, niatnya apa, faktor pendorongnya apa. Kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Maka kita mendapat cerita para syuhada, termasuk kalau nggak salah Ali.
Itu dalam sebuah peperangan, itu dia diludahi mukanya oleh lawan. Sama sekali dia tidak bereaksi. Diludahnya, oh ya, ngelunjak kami. Ngelunjak amat kamu ini, ngeludang-ngeludang muka. Mama, namanya berpedang, pagas sedikit. Kenapa? Dia tidak begitu. Ditanya oleh sahabatnya lain. Nah, dia tunggu reda. Udah hilang semua itu. Dan dia nggak nyari itu. Dia nggak nyari siapa yang menudai saya tadi kan. Nah, ketika ini baru dia. Artinya dia tidak langsung membalas kepada musuh itu yang apa katanya? Kalau langsung saya bacok, saya libas orang itu, ketika itu juga bisa. Tapi kalau itu saya lakukan, saya berbuat karena hawa nafsu, bukan karena Allah. Padahal saya berangkat perang ini karena Allah, bukan karena hawa nafsu saya. Tapi kalau saya bunuh dia ketika saya tidak dalam kondisi marah, maka inilah saya membunuh karena Allah. Jadi ini motivasi. Semua perbuatan kita akan ditanya itu. Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu lakukan itu? Baik yang buruk maupun yang baik. Itu ditanya. Berangkat ngaji kenapa, Bu? Berangkat ngaji kenapa, Bu? Biar banyak relasi. Biar banyak relasi. Banyak relasi emang kenapa, Bu? Ya kalau banyak relasi kan banyak orang yang bisa menjadi mitra dagang. Wah. Apalagi dan lain-lain. Jadi motivasinya apa? Perbuatan baik motivasinya apa? Kenapa kamu kok sholat jamaah terus? Ya kan itu imamnya itu punya anak yang cantik. Maka saya kalau sholat jamaah itu selalu di belakang imam dan duluan, karena anaknya cantik. Biar nanti ditawarin anaknya. Jadi niatnya nggak lurus. Niatnya nggak lurus. Semua harus lurus niat kita. Innamal a'malu bin niyyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Balasan yang akan diterima oleh masing-masing orang itu sesuai dengan niat. Ada orang yang berangkat hijrah bersama Nabi, ternyata hijrahnya itu bukan lillahi, tetapi karena imro'atun, karena ada perempuan yang diincernya berhijrah. Nah, jadi kalau bapak ikut ngaji karena nganter istri, nah itu perlu diluruskan itu. Jangan karena nganter istri, karena lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ngaji tambah baik. Dengan ngaji tambah menjadi orang soleh. Emang kenapa kalau istrinya nggak datang? Oh iya, marah istri saya itu kalau nggak datang. Bisa 3 hari nggak negor. Nah itu marah juga dilihat itu. Apa motivasinya? Jadi semua perbuatannya. Kemudian yang kedua cara melakukan perbuatan itu. Nah karena itu kalau ibadah mahdoh, kita itu harus betul-betul belajar. Ini benar-benar diajarkan Nabi. Cara ini diajarkan Nabi apa tidak? Kalau enggak ya kita tinggalkan. Kita cari cara yang betul-betul dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua itu hati yang mati, qalbun mayyitun. Hati yang mati, kosong dari makna kehidupan. Jadi mak jelas hidup dia.
Ya, Tuhan nggak kenal, ya. Tuhan nggak kenal, ibadah nggak tahu ibadah. Kamu pernah sholat nggak? Nanti aja kalau udah tua. Nggak pernah ibadah, kemudian ya konsekuensinya tentu akibatnya semua perbuatannya itu dasarnya hawa nafsu semua. Nggak peduli ajaran agama, nggak peduli durhaka dengan orang tua, nggak peduli mengganggu orang, menzolimi orang, bodoh amat dan lain sebagainya. Inilah hati yang mati. Ia menghambakan diri kepada Allah, kepada selain Allah. Jadi hidupnya itu menuhankan syahwat, menuhankan selain Allah. Untuk dapat jabatan apapun dilakukan. Ya, nyogok kalau nggak cukup pakai duit, pakai yang lain. Dan seterusnya. Pokoknya menghalalkan segala cara. Halal haram. Had. Kalau mencintai karena syahwat, kalau membenci karena nafsu, benci pada orang karena nafsu, memberi karena nafsu juga. Kenapa kamu memberi hadiah besar betul? Nanti kan dia itu kan pejabat. Nanti kan ada proyek yang kita incar. Itu berarti karena nafsu. Sedekah tapi kepada orang yang wah itu kan. Nah, jadi kan dia memberi karena hawa nafsunya, mencintai juga karena hawa nafsunya. Kamu kalau sama baik benar, tapi kalau sama yang lain enggak. Jadi milih-milih untuk berbuat baik, milih-milih orang. Tapi justru tidak berbuat baik kepada orang yang mestinya dia berbuat baik kepada mereka. Jadi hawa nafsu itu menjadi komandan, menjadi pemimpin, menjadi supir dalam hidupnya. Semua pikiran, hatinya itu diatur oleh hawa nafsu. Itulah hati yang mati namanya, bukan sekedar sakit, tapi mati. Hatinya sudah mati. Kalau sudah seperti itu, hatinya mati. Summa qasat qulubuhum. Hati mereka sudah keras, membatu. Kemudian hati yang sakit masih hidup, tapi banyak penyakit. Kalau kita sakit itu apa? Tubuh kita udah mati belum, masih sehat, tapi banyak penyakitnya. Mungkin separuh-separuh memberi harapan hidup, tapi separuh sudah memperlihatkan tanda-tanda segera mati. Itu orang sakit kan? Sakit. Jadi hati yang sakit itu masih berfungsi dengan baik, artinya keinginan berbuat baik ada, tapi juga tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya juga tidak bisa dikalahkan. Jadi di samping kepada Allah juga kepada hawa nafsu. Itu hati yang sakit. Itu yang berbeda dengan hati yang salim, yang bersih tadi, dengan hati yang sudah mati. Ini di tengah-tengahnya adalah hati yang sakit. Mungkin kita belum mencapai hati yang salim. Ya, yang salim ini mungkin masih perlu perjuangan. Mudah-mudahan perjuangan kita berhasil. Ya Bu ya, Bapak. Mudah-mudahan kita dengan membersihkan akidah kita beribadah, berbuat itu hanya karena Allah, pertimbangannya karena Allah. Niat itu karena Allah, tidak karena motivasi-motivasi duniawi, apalagi yang memang bentuknya adalah ibadah mahdhah. Mutlak harus lillahi ta'ala. Kita mungkin ya belum mencapai qalbun salim. Kalau toh kita berada di qalbun marid ya, sakit, mudah-mudahan penyakitnya tidak terlalu banyak. Kalau masih ada penyakitnya kita obati. Pelan-pelan kita
mengobati dengan cara yaitu tadi. Kalau akidah kita belum bulat, belum betul-betul tauhid, belum salim, maka kita bulatkan akidah kita itu. Tidak bertuhan kecuali kepada Allah saja. Jangan sampai kita tidak ada di sini levelnya, walaupun yang mati tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Jadi kalau kita punya penyakit hati jangan bertambah-tambah. Jangan zadahumullahu marada. Allah tambah penyakit mereka sampai mati nanti nambah. Kalau itu yang terjadi, walahum adzabun alimun. Maka mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Dimakan yakzibun, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Kita tahu ajarannya Allah yang benar tapi tidak dilaksanakan. Yang bermasalah itu antara lain itu apa itu ininya, gejala lahiriahnya, ria. Nah, itu gejala lahiriah itu. Apa itu ria? Dari kata ro'a. Ria itu dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a itu lihat, melihat artinya ya. Jadi kalau ria itu berbuat untuk dilihat, untuk disaksikan. Kalau nggak dilihat orang, nggak diliput, nggak direkam, nggak mau sedekah. Nanti penyerahan bingkisannya nanti mulai. Kalau orang udah rame, penyerahan amplop sedekah nanti kalau orang udah rame. Kalau nggak ada yang menyaksikan nggak mau, urung nggak jadi. Nah, kenapa dia ingin dilihat orang? Biar dipuji, Wah, mantap benar orang itu. Nah itu. Jadi bukan karena Allah. Kemudian al-ghadab, marah. Jadi mengikuti amarah, memuncak panikan diri di kepala. Nah, jadi pokoknya kepalanya ini berat kepala ini. Nah kemudian dilampiaskan kepada orang lain. Itu saya beberapa kali itu mendengar ceramahnya seorang dokter di Surabaya ya. Ali Fauzi siapa ya namanya, lupa saya. Seorang dokter spesialis. Beliau itu katanya profesinya itu menangani orang yang hampir sekarat katanya. Semua penyakit itu berawal dari hati. Penyakit tubuh itu berawal dari hati. Sekali katanya orang-orang yang sakit itu, sehari-harinya seperti apa, emosinya seperti apa. Ternyata itu katanya semakin berat penyakitnya itu karena berat juga itu. Problem rohaninya berat. Maka dia itu marah ya. Ujub itu artinya kagum kepada diri. Kagum kepada diri. Wih, hebat saya ini. Yang katakan hebat siapa? Dirinya. Orang lain nggak ada yang katakan hebat, tapi dirinya yang mengatakan hebat. Kagum pada diri sendiri. Kalau al-kibru, takabur, itu merendahkan orang lain. Nah, kalau ujub itu dia mengangkat dirinya, tapi belum merendahkan orang. Kalau takabur itu mengangkat dirinya dan merendahkan orang lain. Kamu belum apa-apa. Nah itu merendahkan orang itu. Hasad. Itu hasad ini senang melihat orang susah melihat orang senang. Orang yang ganti mobil dia masuk rumah sakit. Orang ganti mobil dia masuk rumah sakit.
Ada yang gitu. Rugi amat hidup ini. Itulah orang hasad. Orang naik pangkat, dapat jabatan baru, dia stroke. Nah, ini hasad itu. Itu karena kegagalan dirinya. Kegagalan dirinya dilampiaskan dengan cara iri kepada orang. Ingin memiliki harta seperti orang, tapi dia tidak bisa. Sehingga ketika orang memiliki harta, dia hasad, dia sakit hati, mencela, menghina, membuka aib. Mending kalau membuka aib, bahkan memfitnah, membuka aib. Boleh nggak buka aib? Tak boleh. Ternyata Ustaz itu saya ketemu di depan diskotik. Ustaz itu di depan diskotik. Kalau toh ketemu Ustaz di depan diskotik, nggak usah diceritakan orang. Apa manfaat yang menceritakan Ustaz di depan diskotik? Bisa jadi dia itu sedang lewat di sini. Diceritakan sama orang. Saya bukan sedang membela diri. Ya, saya suka lewat tapi di mobil, pakai mobil. Karena ada istri saya. Mencela, menghina, nggak cukup dengan menceritakan aib orang lain, bahkan memfitnah. Aib orang lain itu sebaiknya diapakan. Kalau memang orang lain punya aib, diapakan, ditutupi. Ada hadis Nabi, siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib diri. Siapa yang melapangkan orang lain, Allah akan lapangkan hidup. Siapa yang menyenangkan orang lain, Allah akan beri dia kesenangan. Bahagiakan orang lain, maka kita akan bahagia. Maka kita akan bahagiakan. Ada efek pantulan. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang Nabi kurang apa kok kita harus mendoakan? Itu kan mendoakan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mendoakan Nabi kan? Lah, Nabi kurang apa? Orang dia dijamin maksum dari dosa, dijamin masuk surga. Lantas kita harus bersolawat. Efek pantulannya. Yang memerlukan doa sebenarnya adalah kita. Sebenarnya kita. Nah, kita perlu kebahagiaan. Kebahagiaan kita itu kita peroleh dengan membahagiakan orang lain. Orang yang acuh saja dengan apapun yang dilakukan orang pada dirinya, dia senang-senang saja. Dia senang. Akibatnya dia bahagia. Cuma kalau dia pikirin sengsara dewe. Orang yang memiliki qalbun salim, mengikhlaskan penghambaan kepada Allah semata-mata kepada Allah semata, baik dalam kena cinta, tawakal, taubat, khasyah, raja dan lain-lain, semua dilakukan karena Allah. Mengikhlaskan amal untuk Allah semata. Kalau mencinta karena Allah, membenci karena Allah. Kalau memberi karena Allah, menolak karena Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qalbun salim itu tercermin seperti ini. Kalau hati sudah bersih, iman memang semakin mendalam. Maka ketika dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, hati mereka akan bergetar, hatinya akan bergetar. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran,
maka zadatuhum imana wa 'alallahi yatawakkalu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu kita dalami, yang mungkin sama-sama kita memperbaiki bagaimana caranya, mungkin masih ada waktu kita.